Halo, good morning adik-adik semua. Selamat pagi Loso Stefanus. Pagi adik-adik, selamat pagi Loso Weli. Mari adik-adik, kita akan awali ibadah kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih belum selesai, kami bersyukur karena Tuhan mengundang kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, supaya waktu-waktu ibadah ini boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur ya pagi ini Tuhan kembali mengundang kita semua untuk dapat beribadah kepadanya. Ya, adik-adik jangan pernah jemu dan bosan ya untuk beribadah, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tetap semangat dan sukacita ya. Ya, meski pandemi belum selesai, kita tahu bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi adik-adik dan Lose di situasi dan kondisi apapun. Mari adik-adik, Loso ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi adik-adik dan Loso. Kita naikkan pujian Jesus Loves Me. Adik-adik bisa ikuti gerakan dari Eirin. Yuk. They are weak, but He is strong. Yeah. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Tells me so. Yeah, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik, meski kita lemah, tapi kita punya Tuhan Yesus yang kuat ya Amin, kalau Tuhan Yesus itu kuat,
dan sayang kepada kita semua, mengasihi kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan ya, Se? Kita mesti jadi muridnya yang setia, Se. Rajin berdoa, baca Alkitab, atau bersaat teduh, dan menceritakan kasih Yesus yang luar biasa pada orang lain, Se. Oh, jadi bersaksi ya, Se ya? Ya, betul, Se. Jadi adik-adik, Lose ajak kita semua bangkit berdiri. Lose ajak kita berjanji kepada Tuhan untuk menjadi murid-Nya yang setia, yang senantiasa bersaksi pada Tuhan. Ya, yuk kita akan pujikan Tuhan Yesus aku berjanji dengan menggunakan gerakan. Semangat ya! Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Persembahan yang terbaik tentunya buat Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau keluarga untuk transfer atau scan QRIS dan tambahkan angka 1 di belakang persembahan seperti contoh di bawah ini. Ya, dan selama bulan Agustus ini persembahan akan dijalankan 2 kali adik-adik. Yang satu untuk persembahan rutin seperti yang disampaikan Lose Stefanus, dan satu lagi untuk persembahan misi, yaitu dengan kode 5. Jadi adik-adik, ada persembahan misi, adik-adik bisa menambahkan angka 5 di belakang jumlah persembahan adik-adik seperti contoh di bawah ini. Mari adik-adik, saat kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan satu pujian, beri syukur dan syukur bagimu Tuhan. Mari. Beri syukur kepada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya saat ini kami ingin mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan, bukan hanya uang kami yang kami berikan, tapi biarkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Losetin. Adik-adik dapat menyiapkan hati dan konsentrasi dengan baik ya. Mari adik-adik kita siapkan segenap diri kita untuk menerima firman Tuhan. Yuk, Loso ajak adik-adik dapat bangkit berdiri. Kita siapkan hati, kita naikkan satu pujian Be a Missionary. Dan adik-adik bisa ikuti gerakan dari Clarin. Semangat ya! Be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. Be it in the town or country or the busy avenue, Africa or Asia, the task is up to you. So be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. The Lord is soon returning. There is no time to lose. So be a missionary, God's own emissary. Be a missionary today. Be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. Be it in the town or country or the busy avenue, Africa or Asia, the task is up to you. So be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. The Lord is soon returning. There is no time to lose. So be a missionary, God's own emissary. Be a missionary today. Selamat pagi anak-anak. Rasa seneng hari ini bisa ketemu anak-anak lagi. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Terlebih lagi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Pimpin Losetin yang akan bercerita, berkati waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, Losetin mau tanya, apakah di antara kalian pernah ada yang perjalanan keliling dunia? Wah, pasti seneng ya kalau kita itu bisa jalan-jalan keliling dunia ya.
Oh itu lihat, kita lihat ada gambarnya Menara Eiffel ya, ada jam Big Ben ya di Inggris ya. Nah, kalau kita lihat dunia ini besar sekali ya. Tapi kalau kita lihat di gambar sebelah sini ada bola dunia buatan globe namanya ya. Kelihatannya kecil loh, apalagi kalau dalam bentuk peta yang seperti ini, hanya cuma 1 lembar. Hari ini Lause, kenapa sih Lause kok ngomong-ngomong soal dunia dan peta-peta ini? Nah, hari ini Lausetin mau bercerita tentang 2 orang bapak yang melakukan perjalanan, tapi nggak sampai keliling dunia. Mereka pergi dari satu kota ke kota yang lain. Nah, kisahnya ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 13 sampai 14. Nanti anak-anak bisa baca secara lengkapnya ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 sampai 14. Oke, siap? Kita mau berpetualang bersama dengan 2 orang bapak ini. Siap anak-anak? Yes! Oke, ayo kita berangkat. Oke anak-anak, sekarang kita mau mengikuti perjalanan Bapak Paulus dan Barnabas. Oke, siap? Yes! Yes, pasti siap. Nah, sekarang kita tiba di Antioquia ya. Di Antioquia, jemaat di Antioquia sedang berdoa. Mereka jemaat yang rajin berdoa. Dan di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Kudus berkata kepada mereka, "Khususkanlah Paulus dan Barnabas bagi tugas yang ditentukan oleh Tuhan kepada mereka." Anak-anak masih ingat enggak Saulus siapa itu? Minggu lalu Loseweli sudah cerita. Saulus adalah orang yang jahat, orang yang suka menghukum, yang suka menangkapi orang-orang Kristen. Tapi Saulus akhirnya bertobat. Ia menjadi orang yang baik, menjadi murid Yesus yang setia dan suka mengabarkan Injil. Hari ini kita mau mengikuti perjalanan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas dalam perjalanan Paulus yang pertama. Siap ya? Kita mau sama-sama ikut berjalan, oke? Nah, ini Bapak Paulus dari kota Antioquia menuju ke Seleukia. Dan di sana mereka berlayar menggunakan kapal menuju ke Pulau Siprus. Nah, kita lihat petanya ya. Ayo, peta. Oke, sekarang kita tiba di Pulau Siprus. Di Salamis, Bapak Paulus dan Barnabas turun dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, setelah itu mereka melakukan perjalanan lagi. Mereka berjalan menuju ke Pafos. Nah, Bapak Barnabas senang sekali waktu di Siprus. Kenapa? Karena Pulau Siprus adalah tempat kelahiran Bapak Barnabas. Jadi Bapak Barnabas lebih semangat lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, mereka berkeliling di Pulau Siprus dan sampailah ke Pafos. Di Pafos, Paulus dan Barnabas bertemu dengan seorang yang bernama Bar Yesus. Nah, siapa Bar Yesus ini? Ternyata Bar Yesus adalah seorang tukang sihir. Wow, tukang sihir Lause. Iya, tukang sihir yang nggak baik, yang bad. Nah, di sana tukang sihir ini bermaksud untuk menghalang-halangi Paulus dan Barnabas supaya mereka tidak bisa mengabarkan firman Tuhan. Karena gubernur di Pulau Pafos itu sangat tertarik. Mereka ingin mendengarkan berita yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Si tukang sihir ini ngapain terus? Si tukang sihir ini, Bar Yesus itu tadi menghalang-halangi Paulus dan Barnabas. Tapi apa yang terjadi?
Anak-anak bisa baca kisah lengkapnya ya di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 8 sampai 12. Di situ dikatakan bahwa tukang sihir itu menjadi buta. Wow, buta, tidak bisa melihat lagi karena dia orang yang tidak baik. Nah, gubernur itu melihat kejadian itu. Gubernur itu menjadi lebih semakin percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan melakukan mukjizatnya sehingga tukang sihir yang gak baik itu menjadi buta. Nah, si gubernur ini akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, seneng ya anak-anak ya. Gubernur ini bisa percaya pada Tuhan Yesus. Dan Paulus dan Barnabas tidak sampai dia jadi Pafos. Dia melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju kemana? Kita lihat ke peta ya. Ayo kita peta. Oke anak-anak. Nah, kita sudah sampai di kota Perga di Pamfilia. Di sini Bapak Paulus dan Barnabas menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Dan puji Tuhan, banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, Bapak Paulus dan Barnabas melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Antiokhia. Tapi bukan Antiokhia yang pertama mereka pergi ya, tapi Antiokhia yang ada di Pisidia. Nah, di sana Bapak Paulus dan Barnabas menyampaikan tentang berita firman Tuhan di rumah ibadah orang Yahudi di sinagoge. Di situ banyak sekali orang yang senang sekali mendengarkan berita yang disampaikan oleh Bapak Paulus dan Barnabas. Mereka berpesan, sabat berikutnya datang lagi ya Bapak Paulus dan Barnabas ya. Kami senang sekali mendengarkan berita firman Tuhan ini. Dan akhirnya Bapak Paulus dan Barnabas pada sabat berikutnya datang lagi ke sinagoge di rumah ibadah orang Yahudi itu. Bapak Paulus dan Barnabas menyampaikan tentang Injil, tentang firman Tuhan kepada mereka. Bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita manusia dari hukuman dosa. Banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dengan sukacita. Hampir seluruh kota itu datang ke tempat itu untuk mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Paulus dan Barnabas. Tetapi ada orang-orang yang bad, ada orang-orang yang jahat. Mereka tidak suka dengan Bapak Paulus dan Barnabas karena orang banyak mulai suka dengan mereka, mulai suka dengan Bapak Paulus dan Barnabas ini. Nah, orang-orang Yahudi ini yang bad itu mereka mulai mencari cara untuk mencelakai Bapak Paulus dan Barnabas ini. Mereka membantah pengajaran Bapak Paulus dan Barnabas. Mereka juga mulai menghasut itu ya, mengatakan yang nggak baik tentang Bapak Paulus dan Barnabas ini kepada orang-orang banyak. Mereka juga mulai mencari dukungan orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal di kota itu supaya mengusir Bapak Paulus dan Barnabas ini. Dan akhirnya betul, mereka berhasil mengusir Bapak Paulus dan Barnabas untuk pergi dari kota itu. Tetapi Bapak Paulus dan Barnabas pergi dari tempat itu. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka tetap terus mengabarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanannya lagi. Kemana? Ayo kita ikuti ya. Peta. Bapak Paulus dan Barnabas tidak menyerah.
mereka melakukan perjalanannya terus. Nah, sekarang kita tiba di kota Ikonium. Nah, Bapak Paulus dan Barnabas di sini mereka juga tidak pernah capek, tidak pernah lelah untuk menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Dan juga benar, Tuhan bekerja melalui Bapak Paulus dan Barnabas sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada saja orang-orang yang gak suka. Orang-orang Yahudi yang membenci Bapak Paulus di kota Antiokhia itu tadi, mereka menghasut orang-orang yang ada di kota Ikonium supaya menghukum Bapak Paulus ini. Nah, mereka mempunyai rencana. Mereka mengatur siasat untuk apa? Untuk melempari Bapak Paulus dan Barnabas ini dengan batu. Wah, sakit nggak ya kalau dilempar batu? Pasti sakit ya anak-anak ya. Nah, kalau kita ketimpuk batu, stuk, aduh aja sudah sakit. Apalagi ini dilempari dengan batu. Tapi untungnya Bapak Paulus dan Barnabas mengetahui rencana mereka yang jahat itu. Dan akhirnya Bapak Paulus dan Barnabas pergi meninggalkan tempat itu. Kemana mereka? Lanjut kita ikuti peta-peta. Oke anak-anak, sekarang kita sampai di kota Listra. Nah, di sini Bapak Paulus dan Barnabas juga tidak bosen-bosen, tidak capek-capek untuk terus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Dan di sana ada seorang yang tidak bisa berjalan, yang lemas kakinya dan lumpuh sejak kecil. Dia menatap Bapak Paulus saat Bapak Paulus bercerita tentang firman Tuhan. Lalu Paulus melihat orang ini dan Paulus berkata, "Berdiri tegaklah di atas kakimu." Apa yang terjadi? Benar, orang ini berhasil sembuh. Dia berhasil, dia bisa berjalan. Wah, senang sekali orang ini ya. Dan begitu juga orang-orang banyak yang melihat kejadian ini, mereka senang. Dan mereka menganggap Bapak Paulus dan Barnabas ini adalah dewa yang berwujud manusia. Mereka memberikan persembahan korban kepada Bapak Paulus dan Barnabas. Waduh, Bapak Paulus dan Barnabas tidak senang diperlakukan seperti itu. Bapak Paulus dan Barnabas justru mengoyakkan bajunya. Mereka sedih. Kenapa? Karena mereka bukan dewa dan juga mereka itu mengajarkan orang-orang untuk tidak percaya kepada dewa, tapi mereka justru dianggap sebagai dewa. Bapak Paulus dan Barnabas hanya mengajarkan kepada orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dewa-dewa. Nah, tapi orang banyak akhirnya juga mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan orang-orang Yahudi di Antiokhia dan Ikonium itu tidak menyerah. Mereka mengikuti Bapak Paulus sampai ke kota Listra. Di sana mereka melakukan strategi ya, melakukan pemikiran, melakukan rencana supaya menghancurkan Bapak Paulus ini tadi. Dan benar, mereka melakukan hal yang sangat jahat. Bapak Paulus dilempari dengan batu. Dan Bapak Paulus akhirnya tidak sadarkan diri. Dan mereka membuang Bapak Paulus keluar kota. Dan murid-murid yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mereka mengangkat Bapak Paulus. Nah, di saat itu Bapak Paulus menjadi sadar dan bangun kembali. Ya, Bapak Paulus setelah mengalami luka-luka yang seperti itu, apakah menyerah untuk mengabarkan firman Tuhan? Ternyata tidak, anak-anak. Bapak Paulus tetap setia melakukan pengabaran Injil. Bapak Paulus dan Barnabas
melanjutkan lagi perjalanannya menuju kemana? Mari kita lihat sama-sama, oke? Peta. Ya anak-anak, kita sampai di kota Derbe. Nah, di sini Paulus dan Barnabas juga tak berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita Injil kepada orang-orang di sekeliling mereka. Padahal Paulus sudah mengalami penyiksaan, tapi Paulus tidak pantang menyerah. Paulus terus berjuang dan semangat untuk terus memberitakan firman Tuhan. Dan hasilnya apa? Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, Bapak Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Listra, setelah itu ke Ikonium dan ke Antiokhia. Di sana mereka melihat murid-murid yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memberikan nasihat-nasihat supaya mereka terus tekun berdoa dan terus mengasihi Yesus. Bapak Paulus dan Barnabas senang melihat mereka terus bertumbuh dalam iman kerohaniannya. Dan Bapak Paulus dan Barnabas pergi menuju ke Perga, kemudian menuju ke Atalia, dan di Atalia mereka berlayar menggunakan kapal kembali ke Antiokhia di Syria, di tempat jemaat yang mula-mula mengirimkan Paulus dan Barnabas. Dan di sana sampai di kota Antiokhia, jemaat di Antiokhia menyambut dengan sukacita karena Bapak Paulus dan Barnabas bisa berhasil kembali pulang dengan selamat. Dan Bapak Paulus dan Barnabas ini bercerita kepada mereka jemaat-jemaat di Antiokhia ini bahwa mereka sudah memberitakan firman Tuhan, menyampaikan tentang berita Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Dan juga banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dari berbagai bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka satu-satunya. Orang-orang di jemaat di Antiokhia juga ikut turut bersuka cita buat kabar yang disampaikan oleh Bapak Paulus dan Barnabas. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari perjalanan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Mereka mengabarkan Injil ke berbagai tempat, ke berbagai orang bangsa-bangsa yang ada di berbagai tempat itu. Nah, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Bapak Paulus dan Bapak Barnabas saat mereka mengabarkan firman Tuhan. Kita belajar dari Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini apa? Mereka terus setia, mereka terus berani untuk terus memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Walaupun mereka mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak masalah. Mereka sampai dilempari batu, mereka diusir, mereka difitnah. Nah, mereka banyak mengalami kesulitan-kesulitan, tapi Bapak Paulus dan juga Bapak Barnabas tetap setia. Mereka mengabarkan firman Tuhan. Anak-anak, kita mau belajar dari Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini apa? Kita juga harus berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang sekeliling kita. Misalnya anak-anak punya teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, anak-anak bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman anak-anak. Nah, yang kedua, kita mau belajar dari jemaat Antiokhia. Mereka selalu berdoa, mendoakan Paulus dan Barnabas supaya dapat mengabarkan Injil di berbagai tempat. Mereka selain itu juga apa? Mereka menyisihkan uang mereka untuk keperluan Paulus dan Barnabas selama pengabaran Injil ini. Nah, selama bulan misi ini kita juga akan melakukan persembahan 2 kali. Anak-anak, mari kita mau belajar seperti jemaat yang di Antiokhia itu. Kita mau memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa persembahan kita ini akan digunakan untuk pelayanan misi. Pelayanan yang
yang digunakan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang banyak, pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Selain itu kita juga apa? Kita mau mendoakan para misionaris. Misionaris itu apa, Lause? Orang-orang yang mengabarkan Injil di berbagai daerah. Orang-orang yang mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita mau setia untuk mendoakan mereka. Dan kita mau memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kita mau mendukung pelayanan misi yang ada di gereja kita. Dan kita juga mau terus mengabarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa anak-anak? Nah, saya yakin anak-anak pasti bisa. Dan jangan lupa minta tolong Roh Kudus, Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan pengabaran Injil kepada orang-orang sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau ikut terlibat dalam pelayanan misi ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mendoakan para misionaris yang Tuhan utus di bangsa-bangsa atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik dengan penuh sukacita untuk pelayanan misi ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami juga mau belajar untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada sekeliling kami. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, kami boleh belajar untuk memenangkan jiwa ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kemampuan buat kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita sama seperti minggu lalu. Dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Bunyinya apa? Masih ingat enggak? Saya yakin anak-anak masih ada beberapa yang ingat ya. Kita lihat bunyinya sama-sama ya. Ya, di layar sebelah ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, kita hilangkan beberapa kata-katanya ya. Siap? Lalu, apa kata keduanya? Aku mendengar suara siapa ya? Yes, suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Aku di sini Tuhan ya. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke anak-anak, kita hilangkan semua kata-katanya ya. Semuanya hilang. Oke, kita hafalkan dari kitabnya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke anak-anak, kita mau terus belajar. Semangat terus untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bisa? Semangat mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Oke? Thank you. God bless you. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Lose berharap kalian tetap semangat. Dan sampai ketemu minggu depan ya. God bless you.